I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa? Hasna. Kenapa? Enggak tahu, Bu. Belum. Oh, bolos. Alfa. Besok lagi kalau nggak berangkat disuruh konfirmasi ya. Iya, Bu. Oke, bertemu lagi dengan saya Ibu Mapel ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka pelajaran jarak titik ke garis. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, ada yang tahu sebelum kita membahas tentang jarak titik ke garis, apakah tahu materi sebelumnya? Lupa, Bu. Lupa ya? Lupa. Oke, karena minggu kemarin kosong ya? Iya, Bu. Oh ya, jadi minggu kemarin Ibu kasih tugas itu tentang meresum materi jarak titik ke titik dan jarak titik ke bidang. Ada yang tahu jarak titik ke titik kemarin kalian kan nulis? Ada yang ingat? Jarak titik ke titik itu dinamakan? Garis. Ya, segmen garis atau ruas garis. Benar Mbak Rizka dan Mbak Fatimah, terima kasih. Nah, kalau jarak titik ke bidang itu kalau digambarkan di dalam kubus yaitu jarak di titik terhadap bidang A, B, C, D. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya kita masuk ke materi jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis itu tujuan pembelajaran dari Ibu ke anak-anak yaitu yang pertama, saya harapkan anak-anak mampu mendeskripsikan jarak titik ke garis dalam ruang. Yang kedua, anak-anak mampu menyelesaikan persoalan menggunakan rumus jarak titik ke garis dalam ruang. Yang ketiga, anak-anak mampu menerapkan konsep fungsi jarak antara titik terhadap garis dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini ada contohnya. Jadi jarak titik ke garis itu adalah apabila ada titik ini ke garis DQ. Nah, ini adalah garis ya anak-anak. Jadi, kamu nanti akan menentukan suatu titik ke garis. Nah, garis itu bisa digambarkan dengan ini. Nah, maka yang akan kita cari itu garis ininya. Paham? Ini cuma mempermudah. Nah, selanjutnya ini contohnya. Yang gambar pertama, poin pertama, jarak titik U ke garis TW. Jarak titik U kan ini. Ke garis TW. TW kan ini. TW. Nah, berarti kamu itu mau mencari panjang garis ini. Ya, anak-anak? Iya, Bu. Nah, selanjutnya sampai poin 7 itu sama. Jadi yang kalian cari itu adalah jarak dari titik ke garis. Syarat mencari jarak titik ke garis itu dia harus tegak lurus. Contohnya, misal ada garis ini, apakah dia kalau mencari harus ke tengah? Apakah harus ke tengah? Iya. Enggak. Nah, jadi yang bisa langsung memotong garis ke tengah itu cuma segitiga sama kaki. Kalau segitiga sembarang, tengah-tengahnya kan di sini, ya kan? Tapi di sini itu tidak membentuk sudut tegak lurus atau 90 derajat, maka nggak bisa. Jadi syaratnya dia itu harus di sini. Jadi dia tetap harus tegak lurus. Bukan memotong di tengah-tengahnya ya. Ya, Karena nanti hasilnya sudutnya akan berbeda. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, selanjutnya contohnya, tadi kan kita mau mencari jaraknya itu dengan ruas garis kan. Nah, cara mencarinya itu bisa menggunakan rumus Pitagoras dan bisa menggunakan rumus luas segitiga. Ada yang tahu rumus Pitagoras itu rumusnya apa? Sisi miring itu ditambah apa dikurangi? Ditambah. Pintar. Kalau sisi bawah dikurangi. Sisi miring dikurangi sisi yang satunya. Pintar. Nah, jadi cara mudahnya yaitu apabila diketahui ini itu A akar B, ini A akar C. Nah, cara mudahnya apabila dia mempunyai variabel yang sama, depannya A, maka tinggal ditambahkan. Syaratnya variabelnya sama. Kalau misal ini B, ini C, nggak bisa. Paham? Misalnya ini 2 akar 3, yang sini 2 akar 4 itu nggak bisa. Harusnya sama-sama, akarnya sama. Nah, selanjutnya cara mencarinya bisa menggunakan luas segitiga. Luas segitiga itu apa? Alas Kali tinggi bagi 2. Nah, misalkan kita cari alasnya itu yang A, berarti tingginya itu yang tegak lurus di sini. Berarti alasnya pakai
sininya. Paham? Paham, Bu. Di sini juga sama. Kalau kita pakai alasnya itu C, berarti tingginya yang D. Oke? Nah, contoh soal yang pertama. Ada kubus PQRS TUVW dengan panjangnya 12. Kalau kubus itu mempunyai panjang 12, berarti dia panjang sisi-sisinya yang lain sama ya, 12, karena dia persegi. Ya. Nah, kita mencari yang pertama jarak titik P ke SR. Titik P kita gambarkan di sini. Titik P ke SR. Di sini ya. Jadi gini. Nah, karena titik P ke SR ini loh, titik P ke SR. Karena titik P ke SR itu adalah sama, maka jarak titik P ke SR adalah panjang PS itu sendiri. Ya. Selanjutnya yang B, jarak titik P ke RT. P ke RT, berarti ini kan RT-nya sini toh. Ya. Berarti nanti hasilnya jadi tegak lurus. Segitiga seperti ini. Gini. Paham? Paham, Bu. Oke. Karena materinya sudah selesai, apakah anak-anak ada yang bingung? Ada yang bingung belum? Tidak. Aku izin bertanya. Berarti kalau yang Pitagoras itu sisi-sisinya itu misalnya akarnya itu yang satu akar 3, terus yang satunya akar 2 itu nggak bisa. Maaf tadi Bu salah ralat ada yang salah yang harus sama itu yang depan. Misal ini 2. Nah, yang harus sama itu depannya 2. Kalau belakangnya beda, nggak apa-apa. Karena nanti yang ditambahkan itu yang belakangnya. Oh, berarti kalau dalam akarnya beda nggak? Ya, terima kasih Mbak Friska sudah membenarkan ya. Jadi itu pembenahan kalau yang bisa ditambahkan itu depannya. Kalau yang akarnya itu justru nanti yang malah ditambahkan. Nggak harus sama. Terjawab Mbak Friska? Terjawab. Makasih. Terima kasih ya sudah membenarkan. Oke, anak-anak ada yang bingung nggak? Paham, Bu. Paham. Oke Bu, bagian soal LKPD ini ada 2 soal. Yang 2 nanti individu dikerjakan di rumah. Yang 2 satu kelompok satu mengerjakan. Dikerjakan di depan ya. Ya, Ibu Bu. beri waktu 2 menit dari sekarang. Iya Bu. Apa ada yang sulit? Ada, Bu. Mbak. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu silakan maju ke depan. Mau ditunjuk kamu maju sendiri? Maju sendiri. Oke, silakan. Saya. Oke. Nanti yang mau maju, yang berani nanti Ibu kasih hadiah. Ada yang sulit nggak? Bu, langsung jawabannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nanti dijelaskan. Nanti Ini, yang Bu. soal mandiri kamu kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Berarti buat PR ya, Bu. Buat belajar ya. Insya Allah. Ada yang bingung nggak? Belum Mbak Walimah dikerjakan ya. Besok minggu depan Ibu cek ya. Ya, Bu. Jangan ada yang nggak percaya loh. Ketahuan nyontek Ibu bernilai 0. Oke anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu close? Belum, Bu. Belum. Materinya nanti Ibu akan kirimkan ke WAG ya. Ya, Bu. Pelajari buat belajar di rumah, jangan main HP di sekolahan ya anak-anak. Ya, Bu. Bu, izin ke toilet ya, Bu? Oh iya, 5 menit ya. Iya, Bu. Jangan lama-lama. Sudah, coba dijelaskan. Jadi untuk jarak titik A ke garis EF adalah jarak titik U ke garis TB.
adalah UT. Oke. VT. Anak-anak nanti bisa dilihat kok bisa jaraknya kayak gini ya, di gambarnya dilihat ya. Ya, Kalau nggak ada gambarnya nanti gini. Udah cukup saja. Oh iya. Terima kasih Mbak. Coba Mbak Friska jelaskan yang lebih. Tahu? Iya. Bisa nggak? Walaupun nggak maju tapi harus tahu ya anak-anak. Ya, Bu. Ini kita setengah dikalikan 6 akar 3 dikali X sama dengan setengah 6 akar 2 dari ini dikali 6. Jadinya 6 akar 3X sama dengan 36 akar 2. Setengahnya kok bisa hilang diapain? Dinaikkan. Kok bisa hilang? Oh, dicoret. Ini setengahnya dicoret. Terus kan ini X-nya menghasilkan 6 akar 3-nya ini kita pindahkan jadi dibagi. Jadi 36 akar 2 dibagi 6 akar 3. Jadinya 6 akar 2 per 6 akar 3. Nah, ini biar hilang pada pecahannya itu 6 akar 2 dikalikan sekawannya dengan 6 akar 3. Asalnya yang bawah ya. Ya, akar sekawan dari yang bawah berarti 6 akar 3 dikali 6 akar 3 per 6 akar 3 sama dengan ini jadinya akar 3-nya hilang. Jadinya 6 akar 6 per 3. Jadinya A ke CE sama dengan 2 akar 6. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan kepada Mbak Friska dan Mbak Ola. Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, sudah paham ya anak-anak. Karena materinya kalian saya rasa sudah paham. Apakah ada yang ingin memberi kesimpulan terhadap materi hari ini? Saya. Oke, silakan Mbak Ola. Bentar Bu. Jadi jarak titik ke garis. Jika suatu titik ditarik garis yang tegak lurus terhadap garis dihadapkan titik tersebut. Dalam menentukan jarak titik ke garis, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga atau rumus Pythagoras. Oke, terima kasih Mbak Aula. Saya beri hadiah karena Mbak Aula sama Mbak Friska sudah aktif hari ini. Untuk kalian jangan berkecil hati ya. Besok aktif lagi biar saya kasih hadiah. Oke, sebelum menutup materi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita bertemu di minggu depan dengan keadaan sehat ya. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.